Baik ya. Ini jadi tadi kita bicara tentang IC audio yang jadi satu dengan IC power. Ini kita cari dia U5000 ini. Mana dia? U5000. Ya. Ini jelas IC power. Ada febatnya ya. Ada tegangan-tegangan yang keluar dari situ. Apakah dia jadi satu dengan IC audio? Kita lihat. Nih, IC power ini terbagi menjadi 3 bagian. Bahkan lebih mungkin ini. Kebetulan ini bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga. Ini kita lihat lagi, cari di bagian pertama. Ada enggak fungsi audio di sini? Tinggal kita lihat. Ini fungsi regulator. Ini nomor 2. Ini masih fungsi regulator. Nomor 3 tadi. Ada nggak fungsi audio? Ada. Di sini ada mic bias. Ya, ini fungsi untuk mic. Kemudian ada lagi lain. Ada mic ini. Nah, ini fungsi mic. Kemudian ada lagi enggak fungsi audio yang lain? Speaker. SPKP. Speaker positif, speaker negatif. Kita lihat lagi di bagian lain. Oh, udah ada ya, 3 bagian saja. Nah, jadi di bagian ketiga jelas di sini IC audio si Samsung A125 ini adalah jadi satu dengan IC power. IC audio jadi satu dengan IC power. Di sini dibuktikan dengan ada fungsi ear. Ya, seperti itu. Ini untuk kita memastikan. Baik, kawan-kawan sekalian, itulah audio codec. Berikutnya, ya, IC cas. Ya, jadi dari sebuah handphone itu pasti ada IC cas. Kalau kita lihat di sini IC cas yang mana nih? Charger SM5714 nih. Oke, saya tampilkan dulu. Ini IC casnya. Fungsinya apa? Sebagai pengubah tegangan charger ya, VBus menjadi tegangan PON power, VPH-PWR. Nah, sebagai proteksi baterai, sebagai pengatur suhu ya, dan sebagainya. Jadi banyak sekali juga fungsi IC cas ini ya, seperti yang kawan-kawan lihat. Itu IC cas. Fisiknya tadi macam-macam. Di boardnya tentu jauh lebih enak. Setiap kita membutuhkan jalur charger, oh mana IC casnya? Tinggal dibuka aja. Acak aja hardware solution, cari charger data. Charger tulisannya. Maka kita akan langsung kelihatan nih di bawah. Wow, ini berarti IC casnya ini, begitu ya. Jadi cepat banget, mudah banget. Apapun merek handphonenya, buka aja ya. Google Pixel misalnya. 2XL, hardware solution, charger data. Begitu kita buka, oh kita pengen tahu charger IC casnya di mana. Nih, langsung kelihatan ini IC casnya. Seperti itu. Itu IC charger. Nah, selain IC charger, tentu dalam sebuah handphone ada yang namanya SoC alias CPU. SoC itu singkatan dari System on Chip. Fungsinya apa? Untuk mengatur, mengelola seluruh fungsi handphone. Jadi tidak ada satu fungsi pun yang lepas dari pengawasannya si prosesor. Apapun itu. Otaknya. Jadi kalau sama dengan kita manusia ini, SoC ini adalah otaknya. Oke? Baik, kawan-kawan sekalian. SoC. Lalu berikutnya ada RAM. RAM ini fungsinya apa? Buat membantu CPU membaca, menyimpan sementara hasil pembacaan atau data yang diambil, ditarik, disedot dari IC flash, dari IC internal storage. Ya. Jenisnya juga udah macam-macam ini kan ya. Itu RAM. Nah, yang berikutnya ada penyimpanan internal atau kita sebut dengan eMMC. eMMC itu hanya salah satu jenis dari penyimpanan internal. Sekarang sudah banyak yang menggunakan teknologi UFS,
atau Universal Flash Storage. Kalau sebelumnya rata-rata menggunakan eMMC. Perbedaannya ada di kecepatan. Nah, yang mana dia? Yang mana dia? Kita buka nih. Jadi antara CPU ya, CPU dengan RAM biasanya ada yang jadi satu. Kadang eMMC dengan RAM jadi satu. Ada yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi nanti tinggal kita lihat skemanya atau keterangan dari Borneo aja. Ya, dari Borneo skematik. Yang mana nih? Nanti kan ada tandanya. Pelan-pelan saja, nggak perlu dihafal. Ngapain kita ngapal-ngapal bentuk fisik ya? Kalau menurut saya seperti itu. Jadi yang penting kawan-kawan pernah dengar, nanti dipahami pelan-pelan sambil belajar, sambil bekerja, sambil kita juga praktek gitu. Baik, itu penyimpanan internal. Itu komponen-komponen aktif. Nanti di sebuah handphone pasti juga ada modul WiFi, IC WiFi-nya. Yang fungsinya apa? Untuk pemancar atau penangkap WiFi. Nah, ini speknya seperti ini, bisa kawan-kawan lihat. Kemudian ada modul Bluetooth yang biasanya juga jadi satu antara Bluetooth dengan WiFi, bahkan jadi satu dengan GPS. Nah, jadi ada tiga fungsi jadi satu IC. Kita lihat kalau di sini di Xiaomi, ini ya, ada nggak? Ini WiFi. Nah, ini biasanya jadi satu nih, WiFi ini. Ya, dengan Bluetooth. Karena dia tidak tulis ada IC Bluetooth gitu berdiri sendiri, nggak ada. Kalau kita cari nggak ada yang berdiri sendiri. Oke. Berikutnya, nah, apa tadi? Modul GPS, kemudian NFC. Ya, ini juga kurang lebih sama. Ya. Kurang lebih sama. Ada IC NFC yang berdiri sendiri. Kayak kemarin saya nggarap Oppo A96. NFC-nya berdiri sendiri IC-nya. Nah, dia konslet bahkan bikin mati total handphone. Cabut IC NFC-nya normal. Nggak usah dipasang, ya sudah. Orangnya kita sampaikan, Mas, ini tanpa NFC. Masalah nggak? Istilahnya dibutuhkan nggak NFC di kesehariannya? Enggak, katanya. Ya sudah, gas tanpa IC NFC. Normal jadi handphonenya. Oke. Berikutnya ada sensor sidik jari untuk fingerprint, yang mana fingerprint ini ada yang kadang berdiri sendiri, ada yang jadi satu dengan LCD. Ya. Nih, ada dua tipe, kapasitif, fisik, dan optik di bawah layar ini kan. Bisa di belakang, samping, dan sebagainya. Ada IC juga yang menghandle dia. Nah, oke. Nah, berikutnya sensor-sensor. Jadi banyak sekali sensor-sensor yang tersedia yang ada di dalam sebuah smartphone. Ada sensor akselerometer, kemudian ya fungsinya apa? Untuk mendeteksi orientasi dan gerakan smartphone dalam 3 dimensi. Jadi akselerometer ini yang kita lihat efeknya ketika layar ditegakkan atau didatarkan. Portrait ataupun landscape, ini kerjaannya si akselerometer ini. Kemudian ada sensor giroskop, termasuk juga ini orientasi ya. Orientasi juga sama dengan tadi ya. Dia akselero lebih digunakan kalau tadi ini rotasi layar otomatis ya. Sedangkan untuk giro ini rotasi dan orientasi. Jadi saling melengkapi dia dengan si akselerometer ini. Oke, digunakan dalam game untuk kontrol yang lebih responsif. Ini giroskop. Jadi kadang kita sensor gerak itu waktu main game berasa banget tuh. Ya, ngefek gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian proximity. Nah, mendeteksi keberadaan objek dekat dengan layar smartphone, itu proximity. Kemudian ada sensor cahaya. Itu yang kita rasakan manfaatnya ketika handphone kita pakai buat telepon, ya, didekatkan ke kuping, layarnya langsung mati. Ini banyak error setelah ganti LCD biasanya. Ini parah-parahnya kita buang saja sensor tersebut. Sensor magnetometer, ini mendeteksi medan magnet. Jadi ini yang dipakai buat
kompas, ya, buat kompas. Ya. Oke. Kemudian ada lagi nggak ini? Sensor barometer, mengukur tekanan udara di sekitar smartphone. Ini canggih banget ya. Padahal apa ya, jarang-jarang dipakai ya, jarang dipakai. Ini sensor barometer. Tentu setiap fungsi dari yang saya sampaikan ini kawan-kawan sekalian, ada IC yang menghandle fungsi tersebut. Sensor temperatur ya, tetap ada ininya, apa, IC-nya. Siapa? Kalau di smartphone itu langsung masuk ke CPU biasanya dia. Ya, atau ke IC power juga ada, gabung jadi satu di IC power. Kemudian termasuk di dalamnya ada sensor kelembaban. Handphone terlalu panas, ya, suhu terlalu tinggi, duit Anda banyak, gitu ya, enggak ada ya, enggak bisa dia mendeteksi keberadaan dompet. Ada sih, ada aplikasinya Brimo atau Shopee, tuh, anunya. IC Shopee. Jadi kawan-kawan sekalian, dari penjelasan saya ini tentu kita bisa menyimpulkan bahwa smartphone itu sangat kompleks. Semakin mahal harga handphonenya, semakin kompleks komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke? Nah, ini penjelasan saya sepintas tentang komponen-komponen yang ada di dalam smartphone. Tentu nanti sambil jalan, sambil belajar, kita belajar juga skematik ya, sambil kita kupas satu persatu. Baik, kita cek dulu ada nggak pertanyaannya nih. Banyak ya, karena saya full gas tadi 1 jam 20 menitan untuk menjelaskan komponen-komponen tadi. Ada Bang Ausrois, Bang Lili, Bang Alzam Baikih, Bang Willy Saputra, Bang Bacang Jejet, Bang Hairil Mulyadi, Bang Konoha. Konoha ya, Konoha gokil. Berarti dari negeri Konoha ini. Bang Agus Taufik, Bang Laskar Kediri, waalaikumsalam. Ini Bang Alzam tadi, boba tadi ya, 1 jam yang lalu. Ada Bang Joni juga, Bang Frankie. Kemudian ada Bang Wisnu, Bang Bacang. Bah, resistor kalau disuntik pakai MBR akan panas nggak, Bah? Sekiranya resistor itu short. Akan panas atau tidak sebuah resistor? Nah, begini kawan-kawan. Resistor tadi, kalau kita lihat dari rangkaiannya, ada yang disusun secara seri, ada yang disusun secara paralel. Seri ini berarti dia berada di tengah jalur. Sedangkan paralel ada di tepian jalur yang masuk ke ground kakinya. Kalau kita suntik, ya, kalau kita suntik, bisa panas enggak? Logikanya nih. Kalau dia short, tentulah dia panas, ya. Tentulah dia panas. Tapi kalau dia nggak short, nggak. Ya. Ya kan ini sekiranya resistor itu short, kata Bang Bacang. Ya. Tapi sangat jarang sekali ya kawan-kawan si resistor ini short, sangat jarang saya temukan. Baik, Bang Hikmat Hidayat, kalau resistor di HP ada positif negatifnya nggak, Bah? Dan itu bebas kalau misalnya waktu pasangnya. Tidak ada kutub, jadi dia non-polar.